Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 8. Kembali lagi kita belajar penjas dari saya sendiri, Bengek Roni Slain. Materi kita pada pagi hari ini yaitu kebugaran jasmani. Mungkin anak-anak kami masih ingat waktu kelas 7 Bapak sudah pernah menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Anak-anak kami kelas 8 mungkin belum lupa apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani dan manfaat kebugarannya itu apa. Sebagai manusia tentunya kita sangat perlu memperhatikan kesehatan tubuh, terutama jika kita melakukan banyak aktivitas setiap harinya, karena jasmani yang bugar akan menjadikan hidup lebih semangat. Bagaimana kita belajar kalau tidak bugar? Pengertian kebugaran jasmani, tentunya anak kami masih yakin Bapak masih ingat semua, kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Bapak pernah menerangkan kepada anak kami, kebugaran jasmani adalah suatu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan. Bukan berarti kita tidak capek setelah kita berolahraga, arti tidak mengalami kelelahan yaitu masih ada sisa tenaga yang kita gunakan untuk aktivitas yang lain. Itu dia kebugaran jasmani. Bukan berarti kita tidak capek pada saat melakukan olahraga. Kemudian unsur-unsur kebugaran jasmani dan ketahui cara melatihnya. Unsur-unsur kebugaran jasmani itu banyak, tetapi yang kita pelajari untuk pagi hari ini ada beberapa aja. Yang pertama yaitu kecepatan. Unsur-unsur kebugaran jasmani yang pertama adalah kecepatan atau speed. Kecepatan bisa diartikan kemampuan melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Contoh untuk melatih kecepatan, lari cepat, bukan lari zigzag. Beda lagi. Bagi kamu yang ingin melatih kecepatan bisa mencoba beberapa latihan dasar seperti lari jarak dekat sekitar 40 sampai 60 meter, lari naik turun tangga atau bukit. Nah, itu untuk melatih kecepatan. Kemudian yang berikut adalah kekuatan. Ada banyak latihan yang bisa dilakukan untuk melatih kekuatan antara lain. Tapi kenali dulu kekuatan ini apa? Kekuatan otot. Otot apa? Banyak. Nah, ada banyak tadi saya sampaikan latihan yang bisa dilakukan untuk melatih kekuatan. Antara lain angkat beban. Itu melatih kekuatan otot lengan. Sit up melatih kekuatan otot perut. Push up melatih kekuatan otot lengan. Back up melatih kekuatan otot perut. Squat jump melatih kekuatan tungkai dan otot perut juga. Nah, kemudian kelincahan. Ini ada bedanya sedikit dengan kecepatan tadi. Kalau timbul pertanyaan, jelaskan dulu perbedaan antara kecepatan dan kelincahan. Nah, kalau cepat belum tentu lincah. Tetapi kalau lincah sudah pasti cepat. Nah, sama dengan misalnya kalau Bapak sampaikan, sebutkan dulu perbedaan antara pintar dan bijak. Mana yang anak-anak kami pilih? Pintar atau bijak? Tentunya orang memilih bijak. Karena orang bijak itu sudah pasti pintar. Orang pintar itu belum tentu dia bijak. Kelincahan adalah kemampuan manusia saat beradaptasi diri dengan segala posisi tubuh. Contohnya bergerak dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang, lincah. Ini termasuk gerakan spontan, refleks. Adapun bentuk-bentuk olahraga untuk kebugaran jasmani yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kelincahan. Contoh untuk melatih kelincahan itu lari zigzag. Kemudian kelenturan. Unsur-unsur kebugaran jasmani yang kelenturan.
Kelenturan atau flexibility atau biasanya merujuk kepada seberapa baik tubuh seseorang dalam membuat tubuhnya mampu menyesuaikan dengan kegiatan atau gerakan yang sangat membutuhkan kelenturan tubuh. Lentur. Contoh untuk melatih kelenturan anak kami sudah paham. Terdapat beberapa contoh berarti untuk melatih kelenturan: kayang, kangkang, split. Nah, itu contoh untuk melatih kelenturan. Kemudian ketepatan. Nah, apa itu ketepatan? Ketepatan atau keakuratan adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Olahraga memanah contohnya, dan bola bowling merupakan beberapa contoh olahraga yang membutuhkan ketepatan. Menembak salah satunya, yaitu supaya tepat sasaran. Salah satu latihan yang bisa dilakukan dalam mengasah ketepatan atau keakuratan diantaranya adalah melempar bola pada sasaran atau keranjang, contohnya futsal. Baru mengarahkan ke gawang. Bola basket mengarahkan ke ring. Itu dia tentang kebugaran jasmani yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi ada kecepatan, ada kelenturan, ada kekuatan, dan ada ketepatan, ada kelincahan. Jadi kebugaran jasmani adalah suatu kesanggupan untuk melakukan aktivitas tanpa menimbulkan kelelahan. Saya rasa untuk pertemuan kita hari ini tentang kebugaran jasmani cukup sekian. Yang 4 itu supaya anak-anak kami bisa memahami. Mungkin ke bulan berikutnya Bapak akan meminta bagaimana contoh gerakan untuk melatih otot perut misalnya. Jadi saya minta video nantinya di pertemuan berikutnya. Di sini saya berikan tugas ada 3, jelaskan pengertian kebugaran jasmani, sebutkan contoh latihan untuk melatih otot perut, sebutkan contoh gerakan untuk melatih otot lengan. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.